Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tigo Sugama sebagai moderator dari kelompok 2. Di sini saya beserta rekan saya yaitu Amanda Ataya Putri, Mutiara Fatona, Eka Septanora Lisa, Nabila Ajeng, Nvidia Saka Salsabila, Tajami Safatira, dan Naza Divali akan menjelaskan mengenai business to business e-commerce. Nah, untuk bab yang sebab 4.6 yang pertama akan dijelaskan oleh Tajami Safatira. Untuk Tajami silakan. Oke. Yang pertama ada order e-procurement methods. Nah, berikut adalah beberapa metode perdagangan elektronik inovatif lainnya yang telah diterapkan oleh perusahaan. Nah, yang pertama ada desktop purchasing dan juga yang kedua adalah group purchasing. Desktop purchasing ini adalah metode pembelian desktop. Metode desktop purchasing mengacu pada pembelian oleh karyawan tanpa persetujuan supervisor, yang dimana supervisor ini adalah seseorang yang mengawasi dan mengarahkan beberapa staf di bawahnya dalam sebuah bidang pekerjaan tertentu, dan tanpa keterlibatan sebuah departemen pengadaan. Manfaat menggunakan metode desktop purchasing ini adalah yang pertama dapat mengurangi biaya administrasi, kemudian pembelian barang yang sangat dibutuhkan atau barang yang dibeli dapat dibeli dengan nilai dolar yang lebih kecil. Dan metode ini juga sangat efektif untuk pembelian MRO. Pertama kali, sebelumnya saya akan menjelaskan arti dari MRO. MRO sendiri adalah kepanjangan dari Maintenance, Repair, and Overhaul. Metode ini dikenal sebagai kategori alat-alat yang digunakan dalam bagian produksi perusahaan. Nah, selanjutnya metode desktop purchasing ini dapat diterapkan dengan cara melakukan kolaborasi bersama bursa pribadi eksternal. Contohnya Samsung Electronics Korea Selatan yang merupakan salah satu produsen global besar dan anak perusahaannya yang telah mengintegrasikan e-market Korea bertukar dengan sistem e-procurement dari agen pembeliannya. Kemudian yang kedua ada group purchasing. Nah, group purchasing ini biasanya digunakan oleh kelompok perusahaan kecil. Nah, dengan menggunakan metode pembelian kelompok ini, pesanan dari beberapa pembeli digabungkan sehingga mendapatkan harga yang lebih baik karena jumlah yang lebih besar dapat dinegosiasikan. Group purchasing ini terbagi lagi menjadi dua submodel, yaitu ada agregasi internal untuk purchasing orders dan juga agregasi eksternal atau disebut dengan pihak ketiga. Agregasi internal ini contohnya adalah perusahaan besar seperti GE. Kemudian perusahaan-perusahaan ini mengumpulkan pesanan dari anak perusahaan mereka dan dari berbagai departemen. Kemudian yang kedua ada agregasi eksternal untuk group purchasing atau merupakan pihak ketiga. Maaf. Jadi banyak UKM yang ingin menikmati diskon kuantitas, tapi kesulitan menemukan orang lain untuk bergabung dengan organisasi pembelian, maka dapat menggunakan modal agregasi eksternal. Nah, caranya adalah menemukan mitra dapat dilakukan oleh pihak ketiga eksternal seperti buyer zone, asosiasi rantai pasokan perawatan atau disebut dengan supply chain association, dan kemudian ada United Sourcing Alliance. Beberapa perusahaan besar contoh dari agregasi eksternal ini adalah firma CPA dan juga perusahaan perangkat lunak seperti IDS Technologies dan Ariba Inc. Di sini mereka menyediakan layanan agregasi eksternal terutama kepada pelanggan tetap mereka. Dan salah satu contoh perusahaan besar lainnya adalah Yahoo. Kemudian kesimpulannya, semakin besar grup, maka semakin baik lagi kesepakatannya. Contoh, banyak perusahaan mungkin terlalu kecil untuk mendapatkan akses ke kontrak pembelian kelompok atau mungkin tidak mendapatkan pengaruh yang mereka inginkan. Untuk membantu masalah seperti ini, banyak yang akan bergabung dengan grup pembelian seperti Premier Advantage. Nah, grup ini dirancang untuk produsen dengan tujuan membantu bisnis dan memanfaatkan grup yang lebih besar untuk diskon harga. Sekian penjelasan dari saya, kembali kepada moderator.
Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu yang pertama membeli dari sumber lain. Nah, salah satu contoh dari membeli dari sumber lain yaitu menggunakan bursa B2B. Nah, apa sih B2B ini? Bisnis B2B ini terdiri atas beberapa kata yaitu bisnis ke bisnis. Nah, itu mengacu suatu model wujud transaksi kepada tujuan bisnis terhadap perusahaan vendor ataupun organisasi seperti manufaktur, grosir, retail, dan lainnya saat membeli dalam skala kecil atau besar dan sebagainya. Terus untuk model ini seseorang dapat mengoptimasikan beberapa tindakan dalam proses seperti pembuatan pemesanan pembelian. Terus yang kedua yaitu akuisisi via electronic bartering. Nah, maksudnya yaitu barter. Barter di sini merupakan suatu pertukaran barang atau jasa yang menggunakan barang lain, tidak menggunakan uang. Nah, ini tujuannya itu perusahaan menukar surplusnya dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, seperti mengiklankan ataupun barang-barang elektronik lainnya itu bakal dibarter nih dengan tempat yang lain. Nah, lalu dengan menggunakan barter ini, perusahaan dapat menyerahkan surplusnya ke bursa dan menerima poin kredit yang itu bakal digunakan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan. Terus beberapa item yang bakal yang memang populer dalam barter ini seperti ruang kantor, fasilitas, ataupun tenaga kerja yang menganggur. Terus yang terakhir yaitu selection and appraisal solution ataupun memilih solusi appraisal yang tepat. Nah, lalu apa sih appraisal ini? Nah, itu merupakan suatu proses pengadaan barang ataupun jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik, yaitu berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi. Terus apa namanya? Ketika suatu organisasi membuat keputusan, keputusan ini terdiri atas beberapa faktor. Yang pertama seperti siapa yang akan membeli, Baiklah, selanjutnya adalah B2B Exchange. Jadi, B2B Exchange ini merupakan suatu jaringan di mana banyak pembeli dan penjual dapat bertemu di ruang perdagangan maya atau dikatakan sebagai portal industri. Konsepnya yaitu menawarkan layanan transaksi digital yang meningkatkan kinerja e-bisnis sehingga lebih aman. Marketnya sendiri terdiri dari situs web bagi pembeli dan penjual yang bersama-sama secara vertikal dan horizontal untuk berkomunikasi, menawar, beriklan, bertransaksi, dan mendapatkan. Vertical exchange yaitu melayani satu atau beberapa industri yang terhubung, sedangkan horizontal exchange yaitu melayani banyak industri. Selanjutnya yaitu global exchange. Jadi, sebagian besar bursa besar seperti Alibaba dan Amazon Business yang beroperasi di banyak negara, tentunya kegiatan tersebut membutuhkan berbagai pengaturan yang berurusan dengan banyak hal, seperti peraturan negara, transfer uang, terjemahan bahasa, dan banyak lagi. Lanjut, yaitu fungsi dan layanan yang disediakan oleh bursa. Fungsi utamanya yaitu yang pertama mencocokkan dan menghubungkan pembeli dan penjual, seperti penawaran produk dengan katalog perusahaan, memberikan perbandingan harga, mengatur barter dan pelelangan, mencocokkan penawaran pemasok dengan permintaan pembeli. Fungsi yang kedua yaitu memfasilitasi transaksi dengan mengoptimalkan proses pembelian dan penjualan, yaitu menyediakan platform perdagangan dengan mekanisme seperti mengatur pembayaran, asuransi, pemenuhan pesanan, dan keamanan. Lalu menentukan syarat dan nilai transaksi, mengumpulkan biaya transaksi dan menyediakan perangkat lunak yang diperlukan dan integrasinya dengan sistem pembeli dan penjual, lalu menyediakan analisis dan statistik transaksi produk. Fungsi yang ketiga adalah mengembangkan dan memelihara kebijakan serta infrastruktur pertukaran. Fungsi yang keempat yaitu memberikan layanan kepada pembeli dan penjual. Selanjutnya layanannya yaitu jenis layanan yang disediakan oleh bursa tergantung pada sifat pertukaran yang dilakukan. Misalnya, layanan yang diberikan oleh bursa efek sama sekali berbeda dari yang disediakan oleh pertukaran
pertukaran baja atau makanan, atau oleh kekayaan intelektual atau pertukaran paten. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, selanjutnya dilanjutkan oleh NVIDIA. Baiklah, yang berikutnya adalah ownership of business to business exchange. Exchange itu sendiri adalah exchange dapat dimiliki oleh operator pihak ketiga, baik dari sisi penjual atau pembeli. Exchange juga dapat dimiliki oleh sejumlah pembeli dan sejumlah penjual yang sering disebut konsortium. Oke. Yang berikutnya adalah dynamic pricing in business to business exchange, yaitu teknologi digital sekarang memaksa sales untuk memikirkan kembali strategi memasang harga mereka. Untungnya teknologi ini juga dapat mengembangkan kalkulasi harga dinamis yang membawa banyak keuntungan bagi perusahaan yang menerapkannya dengan berhasil. Kalkulasi harga dinamis membuat perusahaan semakin memahami dan memprediksi kapan mendorong harga tinggi untuk menghindari kerugian. Hal ini juga meningkatkan dan mempercepat proses pembuatan pilihan ketika memberikan wawasan yang lebih terperinci. Selanjutnya adalah advantage, limitation, and the revenue model of business to business exchange. Ada pula keuntungan dari business to business exchange, yakni yang pertama adalah dapat memprediksi pasar dan menstabilkannya, penjualannya lebih baik, pengeluaran lebih rendah, memiliki kemampuan analisis. Namun di samping dari keuntungan tersebut, ada juga keterbatasannya, yaitu keterbatasan pasar, butuh waktu yang panjang untuk membuat keputusan, dan keputusan yang terbalik. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nora. Business to business in web and social networking. Meskipun sejumlah besar perusahaan melakukan aktivitas di jaring sosial yang menargetkan konsumen secara individu atau dengan hal lain bisnis to customer, namun potensi pada proses business to business akan jauh lebih besar. Selanjutnya yaitu e-communities in business to business. Komunitas yang dibentuk pada business to business adalah sebuah komunitas yang terdiri dari para pelanggan, penjual, dan juga mitra rekanan bisnis yang saling bekerja sama sehingga menciptakan suatu value dengan menggunakan media internet. Komunitas pada business to business dapat diartikan sebagai layanan yang menyediakan beberapa fitur, salah satunya yaitu ruang obrolan yang tentunya dapat dimanfaatkan sebagai media diskusi dan juga interaksi online. Komunitas pada business to business sebagian besar merupakan komunitas yang bersifat transaksi, atau dengan kata lain, tujuan utama anggota komunitas tersebut adalah melakukan perdagangan. Selanjutnya yaitu the opportunities of social commerce in business to business. Ada beberapa platform media sosial yang dapat digunakan untuk proses business to business seperti LinkedIn, Facebook, Twitter, dan Instagram. Tentunya perusahaan yang menggunakan jejaring sosial dalam proses business to business dapat memperoleh beberapa keuntungan seperti meningkatkan citra perusahaan atau mendongkrak branding, menemukan mitra bisnis baru, dan prospek penjualan yang jauh lebih luas, dapat terhubung dengan pelanggan yang lebih luas, mempromosikan peluncuran produk baru, dan sebagai strategi platform sosial yang lebih hemat biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama tentang the use of Web 2.0 tools in B2B. The use of web sendiri di e-commerce itu berdefinisi adalah suatu situs web yang memungkinkan Anda untuk membeli dan menjual barang berwujud produk digital atau layanan online. Perdagangan baik itu pertukaran barter atau jual beli barang dan jasa yang telah berlangsung selama berabad-abad. Tidak ada yang bisa mandiri dan ini memunculkan kebutuhan akan permintaan dan penawaran barang dan jasa. Transaksi telah berlangsung di seluruh dunia selama berabad secara lokal dan lintas lokasi. Dengan tetap mengingat konsep yang sama, sekarang pikirkan tentang elektronik yang akan memajukan web kok. Oke, lanjut aja. Yang kedua itu ada virtual trade shows. Pameran dagang virtual adalah jenis acara virtual yang dijalankan di lingkungan online yang diselenggarakan secara online untuk jangka waktu terbatas. Ini dapat dianggap setara online dari pameran dagang atau pameran tradisional, tetapi peserta pameran dan pengunjung terhubung satu sama lain di web dan bukan secara langsung. Selanjutnya itu ada social networking in B2B.
Saat membangun strategi pemasaran, komponen penting yang harus diputuskan adalah platform media sosial B2B yang mana yang harus diprioritaskan. Media sosial menawarkan salah satu peluang paling langsung bagi pemasar bisnis untuk memamerkan produk orang dan prioritas mereka. Dan memposting secara konsisten sangat penting untuk kesuksesan di media sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ajeng. Baik, saya Nabila Ajeng akan menjelaskan tentang examples of other activities of B2B social networks atau contoh aktivitas lain dari jejaring sosial B2B atau business to business. Berikut ini adalah contoh beberapa aktivitas B2B berorientasi jejaring sosial. Yang pertama ada location-based service atau layanan berbasis lokasi. Ini dapat memberikan peluang untuk B2B. Yang kedua ada corporate profiles on social networks atau profil perusahaan di jejaring sosial. LinkedIn dan Facebook menyertakan informasi penting tentang perusahaan dan karyawan individual mereka. Bahkan, profil karyawan dapat menjadi bagian dari merek perusahaan. Misalnya, pada awal 2016, IBM memiliki lebih dari 350.000 karyawan yang terdaftar di LinkedIn. Microsoft memiliki sekitar 200.000 karyawan pada akhir 2016. Selain itu, beberapa situs menampilkan profil perusahaan dengan komentar dari karyawan dan pelanggan. Selanjutnya, the future of B2B social networking atau masa depan jejaring sosial business to business. Pengguna pemasaran sedang mengembangkan media sosial dan alat pencarian atau searching tools. Produk seperti Google's Open Social dapat meningkatkan minat di jejaring sosial. Suatu bisnis harus merangkul jejaring sosial untuk lebih memahami pelanggan dan mitra bisnis mereka. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Mutiara Fatona. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang convergence of B2B, B2C, and social networking. Seperti yang kita ketahui, B2B atau business to business merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen. Sedangkan B2C atau business to customer merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang dan jasa kepada konsumen perorangan atau grup secara langsung. Nah, konvergensi dari B2B dan B2C dan jejaring sosial. E-commerce B2C dan B2B tidak selalu berbeda, memanfaatkan kapasitas organisasi di semua jaringan distribusi dan metode pemasaran yang berbeda akan menjadi ciri khas bisnis yang sukses. Kemajuan dalam pemasaran dan jejaring sosial memiliki penerapan yang luar biasa untuk model B2B. Pemahaman yang lebih baik tentang logistik dan fungsi CRM yang berkelanjutan dapat diterapkan dalam pelanggan B2C. Sinkronisasi tuntutan ini merupakan kapasitas internal yang penting bagi perusahaan dengan beberapa outlet pasar. Dalam laporan Aberdeen Group baru-baru ini berpendapat bahwa pemahaman tentang perbedaan kedua sistem ini dan kemampuan untuk menerapkan pembelajaran tersebut di seluruh pasar akan membantu menentukan perusahaan yang sukses dalam dekade berikutnya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kembali ke moderator. Baiklah, seperti kata Mutiara sebelumnya, itu pemaparan Mutiara merupakan pemaparan terakhir dari kelompok kami. Apabila kami memiliki salah kata, kami minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.